diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ada satu unsur setiap orang, menimbang bahwa unsur ini telah majelis uraikan dalam mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum dan telah dinyatakan terbukti. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis untuk mempertimbangkan unsur ini. Oleh karenanya unsur ini pun telah terbukti menurut umum. Ada dua unsur yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan kumulatif ketiga mendalilkan pada awal tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Sultan antara terdakwa Isran Nur selaku Bupati Kutai Timur, Khalilur R. Abdullah Sahlawi alias Lilur, Muhammad Nazarudin dan Gunawan Wahyu Budiarto alias Toto Gunawan untuk membicarakan pengurusan izin usaha pertambangan IUP atas nama PT Arinah Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 sampai dengan 10.000 hektar yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bangalon dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur yang akan digunakan untuk perusahaan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata tentang pertemuan di Hotel Sultan tersebut telah disangkal oleh terdakwa saksi Isran Nur dan saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawi. Satu-satunya saksi yang menerangkan adanya pertemuan tersebut hanyalah Muhammad Nazarudin, namun tidak ingat lagi kapan waktu pertemuan tersebut. Sehingga di sini berlakulah azas Yunus testis mulus testis, satu saksi bukan saksi. Menimbang bahwa terdakwa penuntut umum yang berhubungan dengan Muhammad Nazarudin memerintahkan Yuliani selaku Wakil Direktur Keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana sebesar 3 miliar rupiah dengan menerbitkan 3 lembar cek untuk pengurusan IUP melalui Khalilur R. Abdullah Sahlawi, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal ini dibenarkan oleh saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawi yang menerangkan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Muhammad Nazarudin sehubungan dengan keinginan Muhammad Nazarudin untuk memiliki tambang batu bara dalam jumlah besar di Kutai Timur. Bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut, Muhammad Nazarudin seperti yang diterangkan saksi Berta Herawati telah memintanya untuk mencari 10 perusahaan yang akan digunakan untuk mengajukan permohonan IUP di Kutai Timur. Hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawi, saksi Isran Nur, dan saksi Wijaya Rahman yang menerangkan ada 10 perusahaan yang diajukan permohonan IUP kepada Pemda Kutai Timur. Namun dari semua perusahaan tersebut hanya satu perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu PT Arinah Kota Jaya, yang mana pengurus dan pemegang sahamnya adalah saksi Sarifah yang juga karyawan Muhammad Nazarudin. Bahwa saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawi menerangkan untuk pengurusan IUP tersebut telah menerima 3 lembar cek Bank Mandiri dari Muhammad Nazarudin. Nomor ER 582701 senilai 2 miliar rupiah. Nomor ER 582705 senilai 500 juta rupiah atas nama PT Berkah Alam Melimpah. Nomor ER 582706 senilai 500 juta rupiah. Namun dari ketiga lembar cek tersebut, hanya satu lembar yang bisa dicairkan saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawi, yaitu nomor ER 582705 senilai 500 juta rupiah, sedangkan 2 lembar cek lagi tidak bisa dicairkan. Hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Yulianis yang menerangkan disuruh oleh saksi Muhammad Nazarudin untuk membuat laporan kehilangan sehingga cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidaklah ternyata terdakwa yang melakukan pembayaran uang sejumlah 3 miliar rupiah yang berasal dari Permai Group kepada saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawi untuk pengurusan izin usaha pertambangan IUP PT Arinah Kota Jaya. Oleh karenanya unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan atas namanya sendiri atau atas nama orang lain, menurut hemat majelis tidaklah terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti menurut hukum, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif ketiga. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif ketiga tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian
semua dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah dipertimbangkan seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam rumah tahanan negara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena penahanan terdakwa masih diperlukan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 216 dipergunakan di dalam perkara lain. Barang bukti nomor 217 sampai dengan nomor 878 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 879 sampai dengan 902 dan 905 haruslah dinyatakan dirampas untuk negara. Menimbang bahwa mengenai barang bukti nomor 908 yakni berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 541 Mantri Jeron seluas 7.670 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjatan Mantri Jeron, Yogyakarta, yang oleh penuntut umum dituntut dirampas untuk negara, tetapi guna terlaksananya fungsi sosial, pendidikan dan keagamaan serta kepentingan umum, maka pengelolaannya dan pemanfaatannya diserahkan kepada Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krepia. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika hal tersebut dituangkan di dalam amar putusan ini, maka dikhawatirkan di kemudian hari akan timbul persoalan hukum, khususnya dari sisi hukum perdata. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap harta tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara. Sedangkan mengenai pengelolaannya, kemudian dapat dilakukan dengan perjanjian antara negara melalui instansi yang berwenang dengan pengelola yayasan tersebut. Barang bukti nomor 67 sampai dengan nomor 70 dikembalikan kepada saudara Martinus. Barang bukti nomor 138 sampai dengan barang bukti 144 dikembalikan kepada saksi Nur Rahmat Rusdam. Barang bukti nomor 802 dikembalikan kepada Dinazar. Selain itu juga terhadap sebidang tanah dengan luas 280 meter bujur sangkar yang terletak di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kecamatan Bantul, Yogyakarta, dengan sertifikat hak milik nomor 11.983 garing Desa Panggung Harjo, dan terhadap sebidang tanah di desa atau kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dengan Yogyakarta, dengan sertifikat hak milik nomor 05193 garing Panggung Harjo, haruslah diperintahkan untuk dikembalikan kepada Dinazar. Barang bukti nomor 896 dan 897 dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa mengenai tuntutan penuntut umum untuk mencabut hak-hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena untuk mendapatkan jabatan publik tersebut
adalah tergantung kepada publik atau masyarakat sendiri. Maka sebagai sebuah negara demokrasi, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada publik untuk melakukan penilaiannya. Apakah seseorang itu layak atau tidak layak untuk dipilih dalam jabatan publik. Sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang. Perbuatan terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa, dan negara dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal-hal yang meringankan: terdakwa pernah mendapat penghargaan dari negara berupa bintang jasa utama tahun 1999. Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa akan adil, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut undang-undang. Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut di atas terdapat perbedaan pendapat dari dua hakim anggota majelis, yaitu hakim anggota 3 Slamet Subagio dan hakim anggota 4 Joko Subagio sebagai berikut. Menimbang terhadap putusan Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 dalam perkara nomor 55 Pitsus TPK garing 2014 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Anas Urbaningrum tersebut, Hakim Anggota 3 Slamet Subagio SHMA berpendapat lain, dissenting opinion. Menimbang bahwa terhadap putusan akhir atas nama terdakwa Anas Urbaningrum tersebut, Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 maupun Hakim Anggota 2 dalam amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini, selanjutnya menimbang bahwa dalam putusan akhir tersebut telah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan ke-1 subsidiar. Terhadap putusan tersebut, Hakim Anggota 3 dapat menyetujui dan sependapat. Namun terhadap putusan akhir yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, Hakim Anggota 3 menyatakan dissenting opinion. Menimbang bahwa dasar yang menjadi perbedaan pendapat dari Hakim Anggota 3 terhadap putusan akhir tersebut adalah pertimbangan yuridis yang menyangkut hukum formil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu hal-hal mengenai tidak adanya kewenangan penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengajukan terdakwa Anas Urbaningrum dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dituangkan dalam surat dakwaan jaksa nomor 17/24/5 tahun 2014 tanggal 22 Mei 2014 dalam dakwaan kedua dan ketiga. Pada dakwaan kedua, karena yang menurut hemat kami selaku Hakim Anggota 3 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi CQ JPU KPK tidak memiliki kewenangan untuk hal itu. Mengenai dasar pertimbangan yuridis tentang hal ini telah kami sampaikan ketika kami anggota 3, Hakim Anggota 3 mengajukan dissenting opinion terhadap putusan selah pada perkara nomor 55
garis miring Petsu TPK 2014 PN Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2014 tersebut. Di mana dalam dissenting opinion kami yang berkenaan dengan TPPU, kami berpendapat bahwa secara eksplisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang tersebut tidak mencantumkan ketentuan yang memberi kewenangan penuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kecuali kewenangan penyidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 TPPU tersebut, sehingga dengan demikian tidak sampai kewenangan penuntutan, maka penuntutan yang dilakukan oleh KPK, CQ, KPUPK menurut KPK tidak memiliki landasan yuridis formil. Sehingga kami menyatakan beda pendapat dengan putusan akhir di atas. Perbedaan pendapat kewenangan tentang kewenangan penuntutan itu telah kami sampaikan sebagaimana yang kami tersebut. Kemudian khususnya terhadap dakwaan nomor DAK 17 24 tanggal 20 Mei 2014 yang menyangkut dengan kedua tidak menguraikan harta kekayaan yang ditransfer, dibayarkan maupun dibelanjakan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana disebut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Walaupun pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, namun ketika JPU menerapkan TPPU dalam surat dakwaan, setidak-tidaknya dalam penguraiannya hal-hal yang menyentuh unsur-unsur dalam TPPU tentu ada unsur tindak pidana asal yang harus dibuktikan dalam unsur TPPU-nya, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Seperti perumpamaan dari ahli Profesor Edward Umar Syarif Hariet, SHMH, persidangan yang mengatakan terkait dengan pencucian uang, menurut ahli, kejahatan asal harus dibuktikan lebih dahulu, atau setidaknya kejahatan asal dibuktikan bersamaan dengan pencucian uang itu. Seandainya saya tidak melakukan pencucian uang sebanyak 5.000, tetapi uang 5.000 itu tidak bisa dibuktikan, apakah uang hasil kejahatan itu bukan hasil, apakah uang hasil kejahatan atau bukan hasil kejahatan, maka saya tidak dapat dikatakan melakukan pencucian uang. Senada dengan pendapat ahli di atas, ada pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah yang mengatakan yang sama, yaitu bagaimana mungkin mencuci baju kalau bajunya belum dibeli. Kiranya kata bijak dari dua pakar pidana ini perlu direnungkan untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan penuntutan TPPU. Kesimpulan, berdasarkan pertimbangan yuridis yang kami sampaikan di atas, kami hakim anggota kedua ketiga berkesimpulan. 1. Hakim anggota ketiga setuju dan sependapat atas putusan akhir hakim anggota hakim anggota 1, hakim anggota 2 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam oleh pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Nomor Tahun 9 junto pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Hakim anggota 3 berbeda pendapat dengan putusan akhir hakim anggota kedua, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 khususnya terhadap dakwaan kedua dan ketiga. 3. Hakim anggota 3 tidak dapat menerima putusan akhir yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian yang diancam oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selebihnya di luar materi dissenting opinion ini, kami hakim anggota 3 menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya kami persilakan kepada pendapatnya yang Menimbang bahwa dalam putusan ini hakim anggota Pak Joko Subagio SHMT mengajukan pendapat pribadi dissenting opinion khusus mengenai kewenangan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga aku
dan berpendapat sama unique opinion dengan pendapat ketua majelis dan hakim anggota majelis lainnya dalam mempertimbangkan dan menilai dakwaan tersebut, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga sudah dakwaan penuntut umum aku hakim anggota 4 memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dimaksud. Pertimbang bahwa dalam dakwaan kedua perkara aku dapat didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 230 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbang bahwa dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diatur saat penuntut umum dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan penyelidikan tindak pidana korupsi, jika penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jaksa penuntut. Pertimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 2 yaitu pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana korupsi. Pertimbang bahwa kemudian dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan penjelasan pasal 17 sebagaimana telah disebut di atas, diatur bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Pertimbang bahwa dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut diatur bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal terimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Pertimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu tidak ada diatur instansi mana yang berwenang sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang dimaksud. Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu tidak ada pengaturan secara khusus spesialis mengenai penuntut umum atas tindak pidana pencucian uang dimaksud, maka ketentuan dimaksud dalam bisa dicari dalam ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur pasal 1 angka 6 bahwa jaksa atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut diatur bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menimbang bahwa dengan demikian penuntut umum yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan semua tindak pidana yang tidak dikecualikan dalam suatu ketentuan khusus adalah jaksa. Oleh karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak diatur dalam suatu ketentuan khusus siapa yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, maka yang berlaku adalah ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan pasal 13 KUHP disebut di atas bahwa yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang adalah jaksa. Memperoleh penegasan dalam penjelasan pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menjelaskan bahwa suatu permintaan pemblokiran dan dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditangani oleh A. Koordinator penyidik, ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan, B. Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan, C. Hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. Dari penjelasan pasal 71 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diketahui bahwa tingkat penuntutan sudah meminta pemblokiran kepada penyedia jasa keuangan harus tanda tangan oleh Kepala Kejaksaan. Itu artinya pada tingkat penuntutan tindak pidana pencucian uang hanya ada jaksa, tidak ada KPK. Karena apabila pada tingkat penuntutan tindak pidana pencucian uang diperlukan pemblokiran rekening itu hanya dapat dilakukan oleh jaksa, sebab surat permintaan pemblokiran dimaksud adalah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan. Tidak ada disebut KPK atau pimpinan KPK, hanya satu-satunya Kepala Kejaksaan. Sehingga hanya jaksa penuntut umum untuk tidak pidana pencucian uang. Timbang bahwa demikian pula pasal 72 ayat 5 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa surat permintaan pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara khusus mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa harus ditandatangani oleh jaksa agung atau Kepala Kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik atau penuntut umum. Ini berarti bahwa penuntut umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu adalah hanya penuntut umum di bawah jaksa agung atau di bawah Kepala Kejaksaan tinggi sehingga tidak termasuk penuntut umum KPK. Karena penuntut umum KPK tidak berada di bawah jaksa agung atau Kepala Kejaksaan tinggi melainkan berada di bawah KPK. Menimbang bahwa oleh karena itu hasil penyidikan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diserahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat. Bagaimana selanjutnya, jaksa selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat yang akan melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang untuk maksud untuk pengadilan. Menimbang bahwa dalam dakwaan ketiga perkara terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 15 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Ini bahwa dalam pasal 26 huruf D Undang-Undang 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 25 tahun 2003 diatur bahwa dalam melaksanakan fungsinya pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
Punya tugas melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tidak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan. Menimbang bahwa dalam pasal 30 Undang-Undang 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubahkan Undang-Undang 25/2003 diatur bahwa penyidikan penuntutan pemeriksaan sidang imbal terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana kecuali tempat lain dalam undang-undang. Menimbang bahwa dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 25/2003 diatur bahwa kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik atau yang berwenang untuk meminta keterangan dari penyidik jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK. Tersangka atau terdakwa selanjutnya dalam pasal 33 ayat 4 diatur bahwa surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ditandatangani oleh A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan dilakukan oleh penyidik, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum hasil ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Menimbang bahwa dari bunyi pasal-pasal di atas maka penyidikan atas tindak pidana pencucian uang, PPATK melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang verifikasi TPPU yang pelaporannya dikirim ke kepolisian dan kejaksaan sehingga tidak ada penyantuman ketentuan lain dalam undang-undang ini bahwa Komisi Pemerintahan seharusnya adalah juga penyidik dalam TPP. Menimbang bahwa dengan demikian penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 25/2003 dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan. Menimbang bahwa menurut teori kewenangan setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas dari wewenang. Dari setahun dengan menyitir pendapat umum mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum. Publik care mandarin and plikten dat zij explicit door de wetgever aan publiek en de rechtssubjecten is toegeven. Videre har det stått betekenisjen van det wet. Teoretische kritische wijzen over het principe van wetmatigheid van bestuur. En de BPJ zijn willing sesuai tahun 1994 halaman 103. Menimbang bahwa selanjutnya RJ HM menyatakan pendapatnya bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya dapat diberikan oleh undang-undang. Investor of kan zich in bevoegdheid toegeven. Slechts de wet aan bevoegdheden verleent. Idee RJHM, Wisman Afnemen Wisturah en Inleiding Kobra Amsterdam tahun 19. Kemudian juga PD Han menyatakan bahwa wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit tapi ditentukan oleh hukum. Overhead of Hayden, Community Still Wallen, Sigurd Helbrand, nomor. PD Han, Bestur Red, Ide Sosial Restat, PD Luar Defender dan Kausa 9889. Menimbang bahwa dengan demikian kewenangan penuntutan atas perkara tidak pidana pencucian uang oleh KPK tidak dapat didasarkan pada anggapan KPK sendiri bahwa kewenangan itu dimilikinya karena KPK mempunyai kewenangan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang. Melainkan harus ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang karena kewenangan itu tidak jatuh dari langit. Akan tetapi ditentukan oleh hukum acara pidana tidak dapat diinterpretasikan ataupun dianalogikan satu dan lain sebagaimana prinsip hukum due process of law. Menimbang bahwa dengan demikian adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum due process of law yang sangat esensial dan fundamental dalam suatu negara hukum. Apabila dasar kewenangan perhitungan KPK atas tidak pidana pencucian uang didasarkan pada analogi atau interpretasi menafsirkan kaitan pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga disimpulkan sendiri bahwa oleh karena KPK berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi maka dengan sendirinya berwenang pula melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang yang penuntutannya dilakukan dalam satu berkas bersama-sama dengan penuntutannya tindak pidana korupsi. Kalau hal ini terjadi maka kewenangan KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah tidak memiliki legitimasi dan berlebihannya dengan alasan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang murah dan efisien. Menimbang bahwa demikian bahwa pemikiran yang sedemikian itu merupakan pemikiran teologis yang kurang pada tempatnya jadi menjadikan tujuan sebagai satu-satunya alasan agar lebih cepat, lebih sederhana, lebih murah dan lebih efisien dan semacam ini sangat berbahaya terhadap mengarah pada menghalalkan segala cara untuk tidak menimbang bahwa teologi diartikan sebagai pertimbangan moral atau baik buruknya suatu tindakan dilakukan perbuatan atau tindakan hanya diukur dari segi baik atau jahatnya saja. Yang dipentingkan adalah tujuan atau akibat dari perbuatan atau tindakan atau salahnya suatu tindakan itu jika bertujuan akibat baik maka tindakan itu dinilai baik. Hal ini tentu cenderung mengarah pada perbuatan atau tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai ajaran teologis dapat menimbulkan bahaya yang menghalalkan segala cara. Karena itu seharusnya tujuan yang baik harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa cara pandang teologis tidak selamanya terpisah dari ilmu bisnis khusus. Baik dan jahat harus diimbangi dengan benar dan salah. Apabila dilihat lebih jauh lagi maka ajaran teologis ini dapat menciptakan hidup di perspektif yang baik untuk perspektif yang baik bagi saya atau yang baik bagi kelompok saya.
menimbang bahwa tim penasihat hukum dalam berita pembedaan P2 tanggal 18 September 2014 menyatakan berkeberatan atas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua yang pidana pasal 3 Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diuraikan pada halaman 141 sampai dengan 104 tentang pembedaan P2 itu penasihat hukum terdakwa dan berkeberatan atas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga yang diancam dengan pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diuraikan pada halaman 169 sampai dengan 173 nota pembedaan P2 itu penasihat hukum menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pribadi atas keberatan yang penasihat hukum terdakwa atas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga surat dakwaan aku beralasan dan harus dinyatakan diterima. Menimbang bahwa dengan demikian hakim anggota 4 berpendapat bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga perkara aku pengadilan. Oleh karena itu dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara aku harus dinyatakan diterima. Menimbang bahwa pendapat berbeda dissenting opini dari hakim anggota 4 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan yang Kepada terdakwa, silakan berdiri. Oke, udah mulai. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 11 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 65 ayat 1 KUHP mengadili menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga membebaskan ia